Sejauh ini komitmennya apa Pak dari DPR yang lagi current issue dan very recent untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi lebih baik lagi di DPR bahasannya? Silakan. Ya, saya pikir DPR terutama Komisi 12 jelas sikapnya di dalam bagaimana mendukung hilirisasi dan juga swasembada energi. Di dalam bagaimana hilirisasi itu salah satu yang terpenting adalah bagaimana penyediaan energi itu sendiri. Nah, memang dinamika tentang penyediaan energi ini kan sangat banyak variabelnya. Baik itu tuntutan eksternal, luar negeri, kemudian juga bagaimana di dalam negeri. Tetapi yang dari situasi yang ada adalah bahwa kita bersepakat dari misalkan RPPKN, kemudian juga RUKN yang sudah kita putuskan, kita ingin bagaimana sumber daya yang ada itu bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan dalam negeri kita. Nah, ketika membahas masalah batubara, batubara ini sekarang ini terasosiasi sebagai sumber energi karbon yang kotor. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam bagaimana penyediaan energi, kita mendengar misalkan pada beberapa kesempatan PLN dan juga utusan khusus Presiden bidang perubahan iklim menyampaikan bahwa di dalam 15 tahun ke depan kita akan membangun 107 gigawatt. Dalam 107 gigawatt tersebut tentu ada variabel berbagai macam komponen ya, bisa dari energi baru terbarukan atau mungkin dari sumber-sumber energi lain. Nah, di dalam beberapa skenario tersebut kita tetap perlu pakai gas, kita juga tetap perlu pakai batu bara, kita juga perlu pakai yang lainnya sebagai baseline. Karena yang menjadi kendala di dalam pengembangan energi baru terbarukan, misalkan energi solar dan juga angin, ini kan dia intermittent. Sementara untuk intermittent ini mengatasinya harus dengan menggunakan pengembangan teknologi BESS, Battery Energy Storage System. Ini kan juga mahal. Nah, ini barang yang intermittent ini kan perlu diatasi dengan base load, ya kan? Sehingga kepastian di dalam bagaimana hilirisasi itu ada. Jangan sampai kebutuhan listrik, energi untuk pabrik-pabrik di dalam hilirisasi menjadi terancam gara-gara ketidakstabilan daripada supply tersebut. Sementara kita berusaha misalkan pengen mengikuti tantangan global bahwa semuanya harus energi baru terbarukan. Nah, hari ini kita harus realistis. Ketika Amerika menyatakan keluar dari Paris Agreement, ya sudah. Tetapi kita juga tetap harus ada komitmen. Dalam hal ini DPR melihat, terutama Komisi 12 melihat, kita tetap komitmen kepada Paris Agreement, kita tetap komitmen kepada kebijakan internasional yang sudah kita putuskan, tetapi kita juga melihat ruang ada fleksibilitas di dalam bagaimana misalkan ketika teknologi energi baru terbarukannya mungkin belum optimal, tetapi untuk penyediaan di dalam waktu dekat, base load daripada penyediaan listrik, kita bisa tetap melihat batu bara. Sehingga batu bara saya pikir tetap merupakan suatu kebutuhan. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam konteks hilirisasi untuk batu baranya sendiri, kita melihat banyak kemungkinan yang bisa kita develop. Misalkan pemerintah kemarin menyampaikan bahwa akan mengembangkan DME. DME juga is okay, silakan saja kita kembangkan. Tetapi kemudian satu hal ketika saya berbicara dengan Dirut PTBA juga menyampaikan, misalkan PTBA juga dalam proses di dalam melakukan pengembangan untuk graphite, synthetic graphite. Nah ini kan satu peluang-peluang. Synthetic graphite juga dipergunakan di dalam pengembangan teknologi EV, baterai, ya. Kan tadi saya berbicara dengan kawan-kawan juga tadi ada dari pengembang katoda gitu kan. Ini kan kita melihat bahwa satu persatu bagian daripada elemen-elemen part untuk memproduksi baterai ini mulai kita kembangkan di dalam negeri. Sehingga saya pikir untuk terkait dengan persoalan ini jelas. Nah, secara umum Komisi 12 melihat bahwa kami mendukung
program pemerintah ini, dan ini merupakan satu cara bagi kita untuk memang menjadi negara maju, Ya. dan ini bukan sekedar narasi, tetapi Ya. sesuatu yang implementatif. Baik, kita berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk Pak Bambang. Pak Bambang, kita tahu Pak dalam proyek hilirisasi batu bara menuju di metal ether, ultimately tujuannya baik Pak. Tapi besar sekali Pak capex yang akan dikeluarkan untuk proyek ini. Dan kalau kita lihat juga kemarin ada beberapa perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah sempat menggandeng perusahaan Amerika Serikat, ada juga China untuk pabrik di metal ether, tapi secara keberlanjutan akhirnya belum berlanjut sampai sekarang gitu ya Pak ya. Apa yang menurut Anda bisa diberikan oleh DPR secara support dan regulasi agar ya hal-hal seperti ini bisa dimudahkan mengenai adanya hilirisasi batu bara dan sumber daya alam lainnya? Terkait dengan pengembangan DME di metal ether ini sudah dibahas dari beberapa tahun yang lalu, dari sejak saya masih di Komisi 7. Dan pada saat itu ketuanya Pak Sugeng Suparwoto, ini senior saya kan begitu. Kebetulan beliau sekarang juga tetap sebagai pimpinan Komisi 12 pada saat ini. Situasi yang ada pada periode kemarin ketika masih dibahas di Komisi 7, DPR mendukung di dalam proses hilirisasi DME ini. Tetapi kan ini ada beberapa pihak. Dalam skema yang kemarin itu, pengembangan DME ini kan terbagi pada tiga pihak. Pertama yang punya batu bara, ya kan, yang punya batu bara. Kalau kemarin itu kan menjadi pilot project kita adalah PTBA, ya PTBA. Lalu kemudian yang punya teknologinya Air Product. Nah, cuma kan ini Air Product ini kan mintanya banyak ini, syarat ini, dan teknologinya menjadi mahal. Lalu kemudian pihak yang ketiga adalah yang menjadi off taker, yaitu Pertamina. Nah kemudian entah bagaimana di akhir 2024 Air Product menarik diri. Nah jadi menurut saya juga berdiskusi misalkan dengan Dirut PTBA. Sebetulnya PTBA tidak ada masalah, dengan skema kemarin pun nggak ada masalah. Tetapi yang jelas ini kan memang yang menjadi tantangannya adalah ketika batu bara yang merupakan energi primer, kita rubah menjadi gas yang juga energi primer. Ini kan tentu ada cost, ya kan. Nah, yang menjadi masalah itu kan harga pokok perolehan produksi. Betul, ya. Nah, kalau bagi PTBA selagi ada penugasan dan kemudian ada pemikiran lah bagaimana selisihnya itu, dan itu jelas penugasannya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah cuma kan ketika dalam konteks yang sekarang, PTBA ketika misalkan diminta akan melakukan lanjutan kembali di dalam DME, mereka juga nggak keberatan, cuma skemanya mungkin berubah. Saya juga menyarankan sebaiknya kita jangan terpaku kepada hanya satu pengusung teknologi. Banyak ini pengusung teknologi itu. Kita minta mereka beauty contest. Ya kan, beauty contest saja. PTBA misalkan yang mendapat penugasan, oke, dia berhak memilih kepada siapa yang berinvestasi. Kemudian kita sudah mendengar bahwa ketika teknologinya ada, yang jadi masalah investasi kan, kita punya Danantara. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen, ya kan. Jadi saya pikir terkait dengan DME ini, mungkin kita perlu memikirkan formulasi baru tentang bagaimana teknis tata kelolanya saja. Mungkin yang lebih ringkas gitu loh. Kalau persoalan nanti off takernya mau Pertamina kayak apa siapa, itu nggak ada masalah juga. Karena barang ini setelah kita berhasil kita bangun juga harus bisa dijual. Dan yang punya jaringan Ya, itu memang betul. Pertamina, kan seperti itu. Kira-kira demikian Mbak.